Tadi waw dibahas makhrajnya. Kalau hamzah gimana dong makhrajnya? Boleh ya. Makhraj dari huruf hamzah itu nih. Nah, oke. Ini bentuk asli hamzah tuh begini Bunda, Abang Kakak ya. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan paling bawah atau tenggorokan pangkal. Nah, jadi titik suara dari hamzah itu di sini. Tenggorokan paling dalam. A, I, U. Nah, dari situ dia dilafalkan. Oke? Itu ya, dari dari pangkal tenggorokan. Ya, tapi simpelnya kalau pengen melafalkan hamzah, ya lafalkan sebagaimana teman-teman membaca A, I, U pada abjad alfabet. Oke. Lanjut atau tidak teman-teman? Yang mau lanjut boleh komen lanjut, yang sudah cukup boleh komen cukup. Ya, yang mau lanjut belajarnya komen lanjut, yang cukup boleh komen cukup. Lanjut lagi. Baik, insya Allah. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini perhatikan, saya tandai dengan blok hijau dulu nih. Ya, fokus ke yang di blok warna hijau dulu. Yang saya blok dengan warna hijau ini namanya apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf nun, ya. Nama aslinya adalah huruf nun. Ya, kalau ada yang mengatakan ini huruf na, tidak ya, ini huruf nun. Cara melafalkan huruf nun sama seperti kita membaca huruf N pada abjad alfabet. Ya. Nah, nunnya di sini dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U, wa ana, wa ani atau wa anu. Nah, ternyata tandanya di atas lihat ada tanda apa? Ada tanda petik. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada tanda petik ini di atas huruf hijaiyah, tanda petik ini dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, gitu. Walaupun arti sukun bukan mati tapi diam, tapi nggak apa-apa, nun mati, gitu ya. Maka kalau ada huruf yang dalam keadaan sukun atau mati, maka dia tidak dibaca hidup. Dibaca hidup itu kalau vokalnya a i u, ada vokal a i u, kan itu bunyi vokal, bunyi hidup. Tapi kalau huruf nun bunyi mati, bunyi konsonan. Bunyi konsonan dari nun adalah an. Nah, maka di sini wa a ditambah an, jadinya simpelnya dulu nih ya. Basicnya dulu buat teman-teman yang baru belajar. Wa anta, itu bacaan basicnya. Paham sampai sini? Pelan-pelan dulu. Baru nanti kita bahas ke cara baca yang next levelnya. Tapi harus tahu kaidah basicnya. Ya. Oke, jadi dibaca dengan bunyi konsonan, bukan bunyi vokal a i u. Ya, wa anta gitu. Oke. Pertanyaannya, sekarang apakah nun sukun di sini tetap kita baca dengan jelas konsonan an-nya? Jawabannya tergantung. Nun sukun ini ketemu sama huruf apa? Lah, kenapa huruf nun sukun ini tergantung sama huruf berikutnya? Nah, sekarang saya jelaskan. Kalau teman-teman lagi baca Quran, bunyi nun sukun itu nggak semuanya pasti dibaca dengan konsonan an. Walaupun basicnya konsonan an, wa anta. Tapi bunyi nun sukun ini tergantung huruf berikutnya ketemu sama huruf apa. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik, ketika teman-teman lagi baca Quran, kalau mendapati ada nun mati, nun sukun, maka pasti akan keluar hukum tajwid darinya. Nah, apa? Kalau teman-teman mendapati ada nun sukun, ya, oke, ketika baca Quran pasti akan terlahir hukum tajwid darinya. Hukum tajwidnya apa, Kang? Nah, itu hukum tajwidnya itu tergantung huruf berikutnya. Huruf berikutnya di sini apa? Nih, saya tandai dengan warna kuning. Huruf yang warna kuning namanya huruf apa ya? Boleh jawab di kolom komentar. Huruf yang warna kuning ini namanya huruf apa ya? Namanya huruf ta. Oke, saya tulis ya. Namanya adalah huruf ta nih. Oke, nah, ada yang tahu nggak sebelum saya bahas sendiri? Teman-teman jawab dulu sendiri. Kalau ada nun sukun ketemu huruf ta, ada yang tahu nggak terlahir hukum tajwid apa? Terlahir hukum tajwid namanya ikhfa. Boleh ikhfa, tapi nama lengkapnya apa? Saya tulis di atasnya ya. Nama lengkap hukum tajwidnya adalah ikhfa, betul. Tapi akan lebih lengkap teman-teman jawab ikhfa haqiqi. Ya.
Oke, karena kalau teman-teman hanya jawab ikhfa, takutnya teman-teman ikhfa yang mana? Karena ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Nah, gitu. Tapi kita bahas ikhfa hakiki dulu. Ikhfa hakiki itu apa? Ya ini salah satunya. Contoh pertemuan antara nun sukun dengan huruf ta. Oh, berarti hukum tajwid yang namanya ikhfa hakiki ini hanya nun sukun ketemu huruf ta ya? Oh, tentu tidak. Terus ketemu sama huruf apa lagi contohnya? Oke, teman-teman yang sudah punya buku saya, karena ini kita sedang membahas perubahan bunyi nun sukun, maka silahkan teman-teman buka di buku saya yang sudah punya dan sudah beli buku saya, dibuka halaman nun sukun. Nah, dibuka halaman nun sukun, ya. Tapi nun sukunnya bukan hukum tajwid idhar halki yang kita cari. Oke, berarti kita buka lagi. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bila gunah bukan juga. Yang kita cari itu, nah, nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ini yang kita cari. Yang sudah punya buku, silakan dibuka halaman ke-59-nya. Sudah? Ya? Oke. Ya. Nih, sekarang kita mulai. Ya. Kita mulai pelan-pelan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam bahasan nun sukun atau nun mati, pada hukum tajwid apapun, salah satu contohnya adalah ikhfa hakiki, maka yang perlu kita perhatikan jangan dulu cara baca. Tapi apa? Tapi rumusnya dulu. Ya, rumusnya apa? Rumusnya pertemuan antara blok ini ya dengan blok ini. Blok pertama di sini pertemuan antara nun sukun atau huruf apapun yang ada tanda ini. Tanda ini itu disebut dengan tanda tanwin. Oke, saya tulis ya, ini tuh disebut dengan tanda tanwin. Apa teman-teman? Tanda tanwin. Kalau ada nun sukun atau huruf yang terdapat tanda tanwin, ya, ketemu sama 15 huruf ini, dari huruf ta sampai ke huruf kaf, maka itu hukum tajwidnya ikhfa haqiqi. Paham? Jelas? Jelas nggak? Tapi sebelum kita lanjutkan, Kang, kan yang lagi dibahas nun sukun. Kenapa huruf-huruf yang ada tanda tanwin ikut-ikutan di hukum tajwid nun sukun ini? Pengen tahu nggak? Ya, takutnya ada yang belum kenal. Iya ya, kenapa hukum tajwid nun sukun itu padahal yang dibahas nun sukun, perubahan bunyi nun sukun. Tapi kenapa huruf yang bertanda tanwin ikut-ikutan? Ya, oke. Nah, caranya gini teman-teman. Kita bahas dulu kenapa tanwin jadi ikut-ikutan di sini. Padahal yang kita bahas nun sukun. Ya, gimana bunyinya kakak? Kita nggak langsung ke bunyi kakak ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Di sini nun sukun, teman-teman sekalian. Bunyinya tadi apa nun sukun? Bunyi dari nun sukun artinya adalah apa? Bunyinya adalah an ya, betul nggak? Bunyi dari nun sukun adalah an. Nun sukun, konsonan an. Sekarang kita lihat di sini ada tanda tanwin baris atas 2. Ini namanya fathatain. Dibaca dengan vokal konsonan an. Ya, dhammahtain dibaca dengan vokal konsonan un. Kasrohtain dibaca dengan vokal konsonan in. Di sini ada persamaan. Apa? Persamaan bunyi an. Nah, maka kenapa tanwin ini masuk ke dalam bahasa nun sukun? Karena tanwin ini punya unsur dari nun sukun. Paham? Makanya dia ikut-ikutan. Karena ini membahas nun sukun itu kita sedang membahas perihal perubahan bunyi konsonan an. Ya, paham ya? Oke, sekarang bagaimana cara bacanya? Ketika kita mendapati ada konsonan an, baik konsonan an pada nun sukun ataupun konsonan an pada an in un, maka kalau ketemu sama 15 huruf ini, itu adalah hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya samarkan dan dengungkan. Apa yang disamarkan dan apa yang didengungkan? Yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyi dari konsonan an. Nah, gitu. Contoh basicnya gimana? Contoh basicnya begini. Saya ambil contoh di yang kalimat yang pendek deh ya. Mana yang pendek ya? Yang ini nih. Abang kakak, ayah bunda perhatikan. Di sini tidak kita lagi, walaupun basicnya kan di sini dibaca konsonan an kan basicnya.
Nah, basicnya kita baca begini kan. Nih. Nih. Ya, perhatikan. Munziru. Oke, itu basicnya. Tapi di sini sudah menjadi hukum tajwid ikhfa hakiki. Maka ketika kita baca menjadi ya, bunyi nunnya udah nggak ada lagi, tapi kita samarkan, dengungkan, dan bersiap-siap melafalkan huruf setelah nun sukunnya, yaitu huruf dal di atas ini. Munziru. Jadi nggak lagi kita baca munziru, tapi kita baca munziru. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, pelan-pelan ya. Seperti itu. Jadi bunyi nun sukunnya udah nggak ada. Udah nggak betul-betul konsonan an. Itu cara baca basicnya. Oke, yang sudah mulai paham pelan-pelan, boleh komen huruf F dulu di kolom komentar. Ya, biar kita belajarnya step by step, sedikit demi sedikit. Nggak ada unsur ketergesa-gesaan, dinikmati, disyukuri. Nah, gitu. Ya, paham? Baik. Lanjutin ya. Nah, kita udah bahas basic dari hukum tajwid ikhfa hakiki tadi di sini. Ya, ada yang bertanya, gimana cara menghafal 15 huruf ikhfa ini? Ada yang bertanya begitu kan? Saya mau kasih tips ya. Cara menghafal huruf ikhfa hakiki itu apa aja adalah dengan cara tidak menghafalnya. Hah? Gimana kah? Cara untuk menghafalkan huruf ikhfa hakiki ini apa aja, 15 ini, adalah dengan cara tidak menghafalnya. Hah? Kenapa? Yang dihafalkan jangan huruf-huruf nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki, tapi justru yang dihafalkan adalah hukum tajwid nun sukun yang hurufnya sedikit. Contoh, ya, nih ada nun sukun pada hukum tajwid iklab. Rumusnya ketemu huruf ba doang. Ini yang dihafal yang sedikit. Lanjut lagi, ada nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Ini yang dihafalkan sedikit tuh, 4. Lagi, nun sukun pada hukum tajwid idgham bila gunnah. 2 huruf ini yang dihafalkan. Satu lagi, ya, nun sukun pada hukum tajwid idhar halqi, cuman 6. Ini yang dihafalkan. Lah terus nanti kenapa hukum tajwid ikhfa hakiki nggak dihafalkan? Ya berarti sisanya, ya, nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki hurufnya adalah yang tidak terdapat pada idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, iklab, dan idhar halqi. Sudah. Jadi yang dihafalkan yang sedikit, jangan yang banyak. Paham gak maksud saya? Ya, karena saya menghafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, hurufnya itu tidak dengan menghafalnya. Yang hafal alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, masya Allah. Oke, itu ya. Nah, baik, gitu ya. Cara menghafalnya adalah bukan yang ini yang dihafalin, tapi yang sedikit. Hukum tajwid nun sukun yang sedikit yang dihafalin. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas potensi kesalahan yang sering kali terjadi. Yang sering kali terjadi ketika kita membaca nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Apa itu teman-teman semua? Poin 1, huruf nun tetap dibaca jelas. Yang tadi yang awal. Ya, banyak orang yang awam, yang pemula nggak apa-apa. Banyak yang membaca masih nun sukunnya jelas. Itu udah bagus, tapi belum sepenuhnya tepat. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita baca begini ya, bunyi nunnya nggak boleh kita baca jelas kayak begini. Man zakkaha, tapi n-nya samar dengungkan. Man zakkaha. Sekali lagi, man zakkaha. Nggak lagi dibaca man zakkaha. Sip. Kesalahan ini sudah paham belum? Kesalahan poin 1 ini sudah mulai bisa difahami belum? Kalau sudah, ya, kita akan kasih kuis dulu, baru pindah ke kesalahan 2, baru pindah kesalahan 3, baru pindah ke kesalahan 4. Ya. Oke, misalnya sekarang saya praktekkan di kalimat ini ya. Di kalimat yang ini deh. Yang ini ya. Quran surah Al-Mursalat. Ya, perhatikan.
bunyi nun sukun mana pada hukum tajwid ikhfa hakiki ini yang lebih tepat? Ya. Oke, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, ma kuntum. Yang B, ma kuntum. Yang mana? Mana yang lebih tepat, teman-teman? Yang A, ma kuntum. Yang B, ma kuntum. Nah, Masya Allah ya. Dominan menjawab yang B. Sip, yang tepat insya Allah adalah yang B. Kenapa yang A kurang tepat? Ya tadi, yang A kurang tepat karena huruf N-nya, nunnya masih dibaca jelas. Ma kuntum. Semestinya kita samarkan dan kita dengungkan. Ma kuntum. Ma kuntum. Nah gitu. Ya, paham ya? Jadi harus disamarkan ya dan didengungkan selama 2 harokat. Ya, jelas? Sip, itu kesalahan pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita pindah ke kesalahan poin 2. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah yang kedua, tergesa-gesa dalam melafalkannya, tidak ditahan terlebih dahulu. Nah, ini kesalahan yang basic sekali ketika kita melafalkan ikhfa hakiki. Ya, jadi gak cukup kita hanya samar dan dengungkan saja, tapi ketika proses tadi samar dengung pada hukum tajwid ikhfa hakiki ini harus kita tahan dulu selama 2 ketuk, 2 harokat. Contoh, misalnya saya ambil kalimat yang ini. Ya, Quran surah Al-Bayyinah. Di sini ada nun sukun ketemu sama huruf fa. Ya, jangan sampai kita baca mufakina. Ini udah bagus nih. Samar dengungnya sudah ada, tapi tergesa-gesa. Ya, mufa. Semestinya mufa. Dah. Ketika samarkan nun sukun menuju fa, itu tahan dulu. Udah 2 ketuk, 2 hitungan baru masuk fa. Sekali lagi, mufa. Jangan sampai mufa. Nah, itu terlalu cepat. Paham sampai sini? Kita coba ulang. Mufakina. Nah, gitu ya. Paham? Ya. Disamarkan seperti ada L-nya ya Ustaz? Tidak. Mana nggak ada huruf lam di sini? Nggak boleh ada huruf L. Ya. Paham ya? Oke, sekarang misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini. Teman-teman tinggal jawab. Nun sukun mana yang lebih tepat? Ya, ikhfa hakikinya. Apakah yang A atau yang B? Yang A, miju'in. Yang B, miju'in. Mana yang lebih tepat ikhfa hakikinya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Ya, yang A atau yang B? Ya, yang A, saya ulang sekali lagi. Miju'in. Yang B, miju'in. Masya Allah, terima kasih yang sudah menjawab di kolom komentar. Yang tepat insya Allah yang A ya. Sip. Kenapa yang B kurang tepat? Yang B kurang tepat karena tergesa-gesa. Miju'in. Semestinya miju'in. Tahan dulu 2 harokat. Jangan tergesa-gesa. Jelas ya? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, itu kesalahan poin 2 yang kita harus perhatikan ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Kesalahan 1 dan kesalahan 2 ini adalah kesalahan yang basic. Yang pertama, huruf nunnya jangan dibaca jelas. Yang kedua, jangan tergesa-gesa ketika menyamarkan bunyi konsonan an-nya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut ke kesalahan poin 3 dan kesalahan poin 4 ya. Kita mulai. Kesalahan poin 3.
ya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Apa kira-kira? Kita mulai. Menyamaratakan kadar kekuatan dengungan pada ikhfa hakiki menjadi bunyi eng. Nah, ya, siapa di antara teman-teman yang masih melafalkan ikhfa hakiki, ya, itu dengan cara membunyikan semuanya sama rata menjadi bunyi eng. Kalau ada, boleh komen ada. Kalau tidak, boleh komen tidak. Nah, gitu ya. Siapa di antara teman-teman yang masih melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki itu masih membunyikan dengan kadar eng semuanya, dipukul rata semuanya selagi ikhfa hakiki eng. Nah, ini belum sepenuhnya tepat, tapi nggak apa-apa. Buat awal-awal, buat yang baru belajar, nggak apa-apa dipukul rata dulu jadi eng. Yang penting mulai ngaji, mulai belajar, nggak apa-apa. Ya, masih banyak salah sama. Kita sama-sama belajar. Tapi tetap ini harus saya sampaikan. Gitu, ya. Oke, nah, jangan semuanya dipukul rata jadi eng. Ya, oke. Gimana dong, Kang? Gini. Kita bahas yang basicnya dulu. Tadi kita udah tahu ketika ada konsonan an baik pada nun sukun atau an in un tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini, itu semuanya dibaca samar dengung. Ya, selama 2 harokat. Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, yang betul-betul bunyi dengungnya itu seperti eng, teman-teman sekalian, itu hanya kalau nun sukun atau konsonan an tadi ketemu 2 huruf di antara 15 huruf ini. 2 huruf itu apa? 2 huruf itu adalah huruf ini. Nih. Huruf qaf dan huruf kaf. Kalau ketemunya huruf qaf dan kaf, oke, dia dibaca eng. Tapi selain ini, dia dibaca samar dengungnya nggak sampai betul-betul eng. Karena kalau sampai betul-betul eng, teman-teman sekalian, itu tandanya dengungannya kuat karakternya, makanya sampai eng. Nah, yang harus kuat itu kalau ketemu sama huruf qaf dan kaf. Ya. Sisanya itu nggak sekuat ketika ketemu sama qaf dan kaf, kadar dengungannya. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya begini. Sekarang saya pengen tanya, ya. Nun sukun ketemu huruf sin. Ini huruf sin, ini dibaca betul-betul bunyinya eng atau tidak? Betul-betul eng atau tidak? Silakan jawab. Nun sukun ini ketemu sama huruf sin, ini betul-betul eng atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Alasannya kenapa? Karena nun sukunnya bukan ketemu sama qaf ataupun kaf. Prakteknya, maka kita baca begini. Ming sijilin. Tapi kita baca min sijilin. Saya baca lebih lambat, ya. Ini yang keliru. Ming si. Yang lebih tepat misi. Ya, paham? Ya, saya contohkan ulang. Nih, jadi nggak dibaca betul-betul mingsi, tapi kita baca lidah kita siap-siap melafalkan sin. Misi, bukan mingsi. Ya, oke. Jelas? Kenapa nggak boleh betul-betul eng? Karena bukan huruf qaf dan kaf. Gitu. Ya. Coba. Sampai sini bisa difahami nggak? Coba misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini. Ya. Nun sukun ketemu zai. Ini tidak dibaca eng. Karena bukan qaf dan kaf. Tapi mana bunyi yang tepat? Ya, silahkan dijawab. Apakah yang A atau yang B? Yang A, mazak kaha. Yang B, mangzakaha. Mana yang lebih tepat, yang A atau yang B? Sok, silahkan di komen di kolom komentar sambil saya lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Menjawab apa? Menjawab yang A. Barakallahu fikum. Ya, yang tepat insya Allah adalah yang A ya.
Sip ya, bunyi yang tepat adalah yang A karena nggak betul-betul eng. Zakkaha. Kalau yang B terlalu kuat dengungannya. Mang zakkaha. Nah, gitu. Oke? Ya, lanjut ya. Paham ya? Nah, sip. Ditahannya 2 harokat. Ditahannya 2 harokat. Ma, baru pindah ke zakkaha gitu. Jelas? Jelas? Coba sekarang yang ini. Ya. Yang ini ya. Mana ikhfa hakiki yang lebih tepat? Oke, yang ini ketemu sama huruf ini. Tinggal teman-teman tebak nih, mana yang lebih tepat. Ya. Hurufnya ini, ingat baik-baik hurufnya ini. Ya. Huruf ini itu bentuk tunggalnya begini. Nah, silahkan tebak ini huruf apa ya. Kita mulai. Yang A atau yang B? Kadzaba. Yang B in kadzaba. Nah, yang mana tuh? Yang A atau yang B? Yang A inka, yang B ingka. Nah, jawaban terbanyak menjawab yang B di kolom komentar. Oke, sip. Yang tepat insya Allah adalah yang B. Ing, harus bunyinya betul-betul eng, kuat karena ketemunya sama kaf. Ya, oke. Jelas sampai sini? Nah, berarti teman-teman sudah mulai bisa membedakan ya. Jadi nggak semuanya dibaca betul-betul eng, teman-teman sekalian. Ya, kecuali ketemunya sama huruf qaf ataupun huruf kaf, baru dia dengungannya kuat. Ya, oke. Ada yang minta kalau huruf fa gimana? Boleh satu lagi nih. Ya, kalau huruf fa selain qaf dan kaf berarti nggak boleh eng. Tapi ya udah, samarkan, bersiap-siap melafalkan huruf fa. Gimana? Ya, dibacanya begini. Perhatikan. Mu, nih, bibir kita siap-siap melafalkan fa, maka bukan cuman mu, tapi mufakina. Mu, tapi belum nempel ya kan, ujung gigi sari atas ketemu bibir bawah. Mufakina gitu. Oke? Sip. Ya kalau ini nggak boleh eng kan, bukan kof dan kaf, jangan mungfa, jangan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Ya Allah, mudahkan kami dalam proses belajar kami ya Allah. Berikan kami kemudahan, berikan kami kecintaan dalam proses belajarnya. Ya Allah, ringankan lisan kami yang masih penuh dengan keterbata-bataan, yang masih keluh dalam melafalkan kalimat-kalimat Engkau ya Allah. Ya, gitu. Kalaulah kami hari ini memang masih belum bisa membaca dengan tepat ya Allah, tapi berikan kami perasaan cinta yang terus bertambah untuk Al-Quran, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, dan untuk mensyiarkannya. Ya, nah, teman-teman bisa lihat akun kita penonton sudah mulai naik lagi. Jangan lupa bersyukur. Berarti sedikit demi sedikit akun ini sudah mulai pulih. Ya, alhamdulillah kemarin kita stuck penontonnya ya di 700, 600, nggak apa-apa. Itulah adalah bagian dari bumbu-bumbu dalam dakwah. Yang penting kita sabar aja ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, gitu ya teman-teman, itu kesalahan poin 3 ketika melafalkan huruf nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kesalahan poin 4, boleh? Mau? Kesalahan yang sering kali terjadi di poin keempat pada nun sukun di hukum tajwid ikhfa hakiki adalah, kita mulai, tidak diperhatikan tebal tipis dari dengungan ikhfa hakikinya. Hah? Tebal tipis gimana Kang maksudnya? Misalnya gitu ya. Kok saya nggak ngerti tebal tipis gimana sih maksudnya? Yuk gini maksudnya. Teman-teman, tidak diperhatikan tebal tipis dengungannya. Ini saya harus bahas mengakar dari awal dulu sebentar, boleh?
Jadi gini, yang dimaksud tebal tipis itu gini. Setiap huruf hijaiyah ya teman-teman ya, dari alif, hamzah sampai ke huruf ya, itu punya karakternya masing-masing. Ya. Nah, ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar, aduh saya belum tahu Kang, mana yang tebal, mana yang tipis. Saya belum tahu misalnya gitu ya, saya baru belajar. Oke. Pertama-tama jangan dulu dihafalkan. Tapi kalau memang sudah punya buku saya, teman-teman tinggal buka misalnya per huruf itu nanti kita sudah siapkan selain tempat keluarnya, lalu sifat-sifat hurufnya, nanti ada tebal tipis hurufnya. Contoh misalnya huruf dod. Aduh saya nggak tahu nih huruf dod ini huruf tebal atau huruf tipis. Teman-teman tinggal lihat di bawahnya. Ada tulisan tafkhim. Tafkhim itu teh maksudnya apa Kang? Tafkhim itu artinya huruf yang dibaca dengan suara yang punya karakter yang tebal. Gitu. Kalau yang tipis istilahnya apa? Contohnya kalau huruf tipis misalnya huruf dal. Nah, ya. Bismillah. Mana huruf dal? Nah, ini ya. Huruf dal huruf tebal atau huruf tipis? Huruf dal itu termasuk huruf yang beda kan? Bukan tafkhim tapi tarkik. Tarkik itu apa? Tarkik itu artinya dibaca dengan tipis. Nah, gitu. Oke? Jelas ya? Nah, terus oke, Kang. Terus yang membedakan antara yang tipis dan tebal itu dari segi pelafalan dan bunyinya gimana? Oke, saya ambil contoh dua huruf ini ya. Huruf zal dan huruf dho. Kenapa huruf zal dan dho? Karena cara melafalkan mereka sama. Yang membedakan karakter tebal tipisnya. Contoh. Ya, saya ambil contoh huruf zal dan dho ya. Nih. Bismillah. Nah, ini huruf zal namanya teman-teman. Oke. Lalu yang ini namanya adalah huruf dho. Cara melafalkan mereka sama. Yang membedakan di antara mereka adalah tebal dan tipis huruf. Contoh, huruf zal ini huruf tebal atau huruf tipis menurut teman-teman? Coba jawab dulu. Huruf yang ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal? Nama hurufnya adalah zal. Nah, coba dijawab dulu. Tebal atau tipis? Tipis ya. Oke, tipis sepakat ya. Nah, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Taunya dari mana? Memastikannya di bawah. Nah, tarkik. Tarkik itu artinya muraqqaqah, tipis. Oke? Sedangkan bedanya sama huruf dho, dia tebal atau tipis? Kita lihat di bawahnya lagi. Oh, dia tafkhim. Dia termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah, tebal. Nah, apa yang membedakannya? Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tarkik atau tipis, yaitu tadi adalah huruf dal, maka dia punya karakter atau sifat yang namanya istifal. Poin 3 nih, nama sifatnya istifal. Istifal itu apa, Kang? Istifal itu artinya adalah terhampar bagian pangkal lidah. Bedanya sama huruf tebal nih, kalau huruf dho termasuk tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Huruf dho tebal karena ya kebalikan dari tipis. Sifat poin 3-nya bukan istifal kan, tapi isti'la. Isti'la itu apa, Kang? Isti'la itu artinya terangkat bagian pangkal lidah. Oh, berarti huruf tebal dan tipis itu bedanya dari pangkal lidah ya? Betul. Kalau tebal terangkat, kalau tipis terhampar. Gambarnya gimana, Kang? Contoh pelafalannya. Kita lihat dulu gambar baru praktek. Nah, lihat ini cara pelafalan huruf zal. Ketika kita melafalkan huruf zal, pangkal lidahnya turun ke bawah. Begini. Za, zi, zu, gitu bunyinya. Kalau huruf dho begini. Karena dia tebal, huruf dho itu tebal, pangkal lidahnya terangkat. Bagaimana? Begini. Bunyinya dho, li, wu. Ya, kita bedakan lagi, ini tipis. Nah, ini tipis teman-teman sekalian, ini tebal. Nah, ya, ini tipis, ini tebal. Ah, gitu. Ini tipis, ini tebal. Bunyi prakteknya, oke, kita mulai dari yang tipis dulu. Gambarnya saya simpan di bagian atas, pelafalannya di bawah. Ini tipis, bunyinya begini, ringan. Za,
Za. Kalau tebal, wo. Wo. Yang membuatnya tebal, bergema, itu pangkal lidah naik ke atas. Wo. Kalau tipis, za. Za. Wo. Wo. Za. Za. Beda kan? Sekarang yang tebal. Wi. Wi. Yang tipis, ri. Ri. Yang tebal, wu. Yang tipis, lu. Beda nggak? Pelan-pelan ya, minta sama Allah. Kita kan cuman berikhtiar ya. Teman-teman berikhtiar belajar. Saya berikhtiar mendampingi. Hasil bukan karena kita yang berikhtiar hebat, ikhtiarnya kita enggak. Ikhtiar kita itu bentuk ibadah di hadapan Allah. Hasil Allah yang kasih. Jadi nggak apa-apa kalau kita hasil hari ini belum ngerasa maksimal secara praktek, tapi yang penting teman-teman sudah melakukan ikhtiar. Karena tugas kita berusaha, berdoa, dan memantaskan diri. Tugasnya Allah mengabulkan doa dan membimbing kita gitu. Ya, oke. Sip, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, kembali lagi sekarang kembali ke ikhfa hakiki. Oh, berarti perbedaan tebal tipis itu dari sini ya tadi. Dari keadaan pangkal lidah. Kalau tebal, kalau tipis, rendahkan pangkal lidahnya. Kalau tebal, angkat pangkal lidahnya. Nah, hubungannya sama ikhfa hakiki tadi apa? Ya tadi kembali ke nun sukun. Nah, kembali ke bahasa nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Tadi di kesalahan poin 4 itu dijelaskan banyak orang ketika melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya begini. Ya, di antara 15 huruf ikhfa hakiki ini, teman-teman sekalian, ada 5 huruf yang karakternya tebal. Mana aja? Ya, saya tandain nih. Mana aja nih? Saya tandain pakai warna hijau ya. Ada shod, ada bod, ada to, ada wo, ada qaf. Nah, 5 huruf ini punya karakter tafkhim dasarnya. Maka hubungannya apa? Hubungannya ketika teman-teman mendapati ada hukum tajwid ikhfa hakiki, kalau nun sukun atau tanwin atau konsonan n-nya ini ketemu sama 5 huruf ini, maka tebalkan ketika samar dengungnya gitu. Ya, tebalkan. Ya. Tebalkan. Jadi maksudnya gimana? Ketika proses menyamarkan bunyi konsonan n terkhusus pada ketemu ke-5 huruf ini, maka ketika samar, tebalkan. Bagaimana cara menebalkan? Caranya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Biar bunyinya bergema dan tebal. Oke? Contoh. Contoh misalnya kita contohkan yang tipis dulu. Bunda, abang, kakak, di sini nun sukun. Bunda, ayahanda, abang, kakak, nun sukun ketemu huruf sin. Saya pengen tanya, di sini ikhfa hakikinya dibaca dengan keadaan tebal atau tipis? Tolong jawab sekarang di kolom komentar. Ya, di sini nun sukun ketemu huruf sin nih. Nah, dia ikhfanya tebal atau tipis? Silahkan jawab dulu, baru praktek. Karena kita banyak pengen langsung ke bunyi, tapi teorinya, kaidahnya nggak pengen tahu. Akhirnya inputnya nggak masuk ke sini. Input yang nggak masuk, outputnya nggak akan benar. Gitu. Ya. Oke, tipis ya. Sepakat ya, ini tipis. Baik, Masya Allah. Kenapa tipis? Karena nun sukunnya ketemu sama huruf sin. Emang kenapa sin? Sin itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka ikhfanya harus tipis. Kalau tipis, berarti pangkal lidahnya ketika samar gak perlu diangkat. Contohnya gimana? Contohnya, misijilin. Emang kalau pangkal lidahnya diangkat jadi gimana? Kalau diangkat bunyinya begini. Nih, kalau diangkat pangkal lidahnya jadi tebal dia. Ini yang betul nih. Misi. Kalau dia jadi tebal, milsi. Beda nggak bunyinya? Ketika samarnya ya. Misi. Tanpa mengangkat pangkal lidah tipis. Yang ini naikin pangkal lidah. Milsi. Beda. Nah, gitu. Tapi kalau huruf tipis biasanya nggak akan jadi tebal. Yang jadi tipis itu kalau ketemu sama huruf ikhfa hakiki yang tebal. Contohnya gimana?
Nih, coba saya pengen tanya teman-teman. Misalnya yang ini ya, yang pendek. Nun sukun ketemu sama huruf sod. Ini ikhfa hakikinya tebal atau tipis? Coba silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Nun sukun di sini ketemu sama huruf sod. Sod itu dan ikhfa hakiki di sini berarti dibaca tebal atau tipis? Tebal. Oke, karena nun sukunnya ketemu sama sod, yang dimana kita tahu huruf sod itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Begitu kan? Nah, maka ketika dilafalkan, pangkal lidahnya nggak boleh datar begini, tapi pangkal lidahnya naik begini. Lidah dalamnya. Maka bunyinya berbeda antara dia dibaca tipis falsob dengan falsob. Beda nggak? Nggak pakai pangkal lidah, salah kalau di huruf sod ini. Ini harus naik. Tidak. Falsob. Oke, itu kalau misalnya kita pengen baca lebih tepat. Ya, sedikit-sedikit. Toh buat dunia saja kita mengupayakan banyak hal, mengupayakan yang paling maksimal. Kenapa buat akhirat itu sebaliknya? Kita banyak justru melonggar-longgarkannya. Jadikan aja teman-teman belajar baca Quran itu sebagai bentuk nikmat Allah masih berikan kita lisan, mulut, bibir yang bisa berbicara. Allah kasih dari dulu sampai dengan hari ini free tanpa harus bayar. Enggak Allah kasih sakit kita, ujian sakit enggak. Tapi pas disuruh pas baca Quran kita banyak ngeles. Jangan ya, jadikan kita baca Quran itu sebagai bentuk syukur Allah masih perkenankan lisan ini masih bisa berbicara. Karena kalau Allah sudah ambil satu huruf saja kita melafalkan la, li itu nampaknya sulit, Bunda. Abang kakak ayahanda ya. Sip, oke. Lanjut ya. Itu jadi apa harus ditebalkan? Sok, sampai sini dulu. Sebelum kita kuis. Yang sudah mulai paham boleh komen huruf F, yang belum paham boleh komen huruf T terkait dengan kesalahan tebal tipis dengungan dari ikhfa. Sok, boleh dijawab dulu ya. Mangga sedikit-sedikit. Step by step, perlahan-lahan. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Nah, misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini ya, yang ini aja nih, ya saya ulang-ulang aja yang bagian ini, ya. Quran surah Asy-Syams ayat ke-9. Di sini ada nun sukun ketemu huruf ini. Lihat baik-baik huruf ini tebal atau tipis, lalu cek mana bacaan saya yang lebih tepat, ikhfa hakikinya. Yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, mazakkaha. Yang B, mauzakkaha. Mana ikhfa hakiki yang lebih tepat? Yang A, maza. Yang B, mauza. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Masya Allah, alhamdulillah. Dominan menjawab yang A ya. Kenapa yang B salah? Coba dijawab teman-teman nih. Yang B kenapa nggak dijawab benar? Kenapa nggak pilih yang B? Mauzakkaha. Kenapa yang B nggak dipilih ya? Mauza. Yang B kurang tepat karena dibaca ada naikin pangkal lidah jadi tebel. Harusnya yang A itu tipis ya. Mazakkaha. Maza, bukan mauza gitu. Ya, jadi tebal tipis dengungan kita perhatikan. Makanya kenapa saya selalu wanti-wanti teman-teman ya, sebelum saya bahas bahasan hukum tajwid kayak nun sukun gitu ya, kenapa pembahasan huruf hijaiyah itu lebih penting ya daripada membahas hukum tajwid. Hukum tajwid penting, tapi kalau hukum tajwid teman-teman salah, contoh misalnya nih, banter-banternya nih, pahit-pahitnya, ada yang membaca ikhfa hakiki
masih dibaca basic apa? Masih dibaca huruf nun atau konsonan an-nya dibaca jelas. Itu salah. Tapi tidak sampai merubah makna, teman-teman sekalian. Tapi tidak sampai merubah makna. Ya, nggak sampai merubah makna karena nggak merubah huruf. Ya, gitu. Nah, terus kenapa huruf itu kayak tebal tipis kita perhatikan? Karena contohnya ikhfa hakiki saja, kalau teman-teman nanti pengen disempurnakan, teman-teman harus tahu, abang kakak, mana yang huruf tipis, mana yang huruf tebal. Karena kalau teman-teman nggak tahu huruf tipis, huruf tebal, pasti ikhfa hakikinya akan kena di kesalahan tebal tipis. Tapi walaupun ini bukan kesalahan besar, bahkan hatta sekalipun ikhfa hakiki itu nun sukunnya masih dibaca jelas, itu salah, tapi nggak salah besar gitu. Makanya kenapa konsep belajar kita di sini udah jelas tulisannya ya, belajar huruf hijaiyah. Karena justru kita pengen bacaan kita fasih, pengen bacaan kita bagus, tapi justru yang membuat bacaan kita fasihnya itu nggak kita pelajari betul-betul. Ya, satu bahasan paling penting yang jangan sampai kita loncat ketika kita proses belajar membaca Al-Quran adalah dengan menyempurnakan huruf hijaiyahnya. Minimal apa? Hurufnya tidak tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Itu benda. Makanya kenapa saya bawel huruf hijaiyah lagi, huruf hijaiyah lagi. Tapi kalau pas lagi dalam ayat ada hukum tajwid, kita bahas seperti ini. Kita bahas kan? Tapi ternyata walaupun bahas hukum tajwid, satuan terkecil dari bahasan ini adalah huruf. Apa tadi? Tebal tipis huruf. Ya, nyambung lagi ke huruf akhirnya. Ya, gitu. Oke. Sip. Coba satu lagi, Bunda, Abang, Kakak, saya minta tolong saya baca yang ini nih. Ya. Yang ini dulu deh. Yang mana ya? Yang ini dulu deh. Ya. Mana bacaan ikhfa hakiki di sini yang lebih tepat, ya? Nun sukunnya ketemu sama huruf ini. Apakah tebal atau tipis? Nah, kita baca ya. Kita mulai. Yang A atau yang B? Yang A, al salatihim. Yang B, al salatihim. Mana bacaan yang lebih tepat? Apakah yang A kah atau yang B kah? Silahkan dijawab teman-teman ya. Yang A ya. Allah. Yang A ya. Oke, sip. Yang tepat yang A. Kenapa yang B kurang tepat? Karena dibaca tipis. Aiso. Harusnya tebalnya ketika samar udah mulai tebal, angkat pangkal lidah. Auso. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Kerasa nggak nih ngebahas nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki ini? 4 kesalahan tadi saya izin ulas sambil proses mengingat sebelum saya kasih kuis pamungkas. Ya. Oke, yang pertama, ketika melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki, kesalahannya jangan sampai konsonan an-nya masih tetap dibaca jelas. Yang kedua, jangan sampai ketika samar dengung konsonan an tadi tergesa-gesa. Yang ketiga, jangan sampai semua dengungan pada ikhfa hakiki disamaratakan menjadi ang. Yang keempat, jangan sampai tidak terperhatikan juga ketika samar dengung tadi tebal atau tipis dengungannya, itu harus dijaga juga. Tuh, itu kalau kita pengen membahas lebih jauh, pengen bacaan kita lebih terjaga. Ayo buat dunia aja kita rela sampai S1, S2, S3. Ya, buat baca Quran aja masa kita nggak semangat? Ya, buat dunia kita belajar, Masya Allah luar biasa. Ya itu jadi kebaikan, jadi pahala. Ilmu dunia saja kita kejar sampai 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Ya, 4 tahun di S1 belum cukup, 2 tahun di S2, 2 tahun di S3, ya gitu. Nggak cukup ya, tapi buat akhirat, aduh nggak apa-apa lah, kan saya bukan ustadz, saya bukan ustazah, bacaannya yang penting baca aja lah. Kok gitu ya? Oke, itu ya, sip. Teman-teman perhatikan di Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-6 ini.
teman-teman tinggal jawab ya, mana bacaan yang lebih tepat. Apakah yang A atau yang B atau yang C atau yang D? Siap? Jawab pilihannya ada 4 tuh. Kan tadi udah bahas banyak kesalahan ikhfanya. Masa A B terus? Biar lebih fokus. Ya. Oke. Lanjut ya. Siap ya? Jawab ya. Yang A, yang B atau yang C atau yang D. Biarkan saya contohkan dulu pelafalannya dari A sampai D baru jawab. Jangan sampai saya baru nyontohin yang B, teman-teman udah jawab A. Padahal yang C dan D belum saya contohin. Jangan sampai saya baru contohin yang B, teman-teman udah jawab D. Ya jadi meramal, saya tahu pokoknya yang D yang tepat ini. Padahal belum contohin nih, jawab D. Nah jangan ya. Kita bukan cenayang bunda ya. Oke, sip. Siap. Yang A. Min dhari'in. Yang B. Min dhari'in. Yang C. Min dhari'in. Yang D. Min dhari'in. Yang mana? Ayo. Ya, yang A min dhari'in. Yang B min dhari'in. Yang C min dhari'in. Yang D min dhari'in. Nggak apa-apa kalau yang masih bingung, pasti bunyinya kayak kedengeran sama semuanya karena belum kenal. Nggak apa-apa, yang sudah kenal jawab aja. Dominan jawab D tuh. Di kolom komentar kelihatan ada tulisan terbanyak dikirim D sampai hampir 300 kali. Masya Allah. Yang tepat yang mana? Insya Allah sebagaimana dominan jawaban teman-teman. Yang D ya. Nih insya Allah min dhari'in gitu ya. Oke, kita mulai. Kenapa yang A salah teman-teman? Ini yang A nih. Ini yang A nih, saya contohin. Ini yang A nih. Min dhari'in. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dibaca en. Konsonan en-nya masih ada, masih nongol. Harusnya bunyi en-nya kan samar. Kesalahan yang A itu bunyi n-nya masih jelas. Min bo, harusnya min bo, tahan dan samarkan. Nggak boleh jelas bunyi n-nya. Ya. Oke. Terus yang kedua, yang B. Kesalahannya apa? Ini yang B nih. Min dhari'in. Min dhari'in. Min dhari'in. Yang kedua, salahnya ikhfa hakikinya terlalu dibaca eng. Ya, terus bukan cuma dibaca eng doang. Kesalahannya tergesa-gesa juga. Jadi yang B ini kesalahannya double. Udah mah botnya dibaca terlalu eng, bahkan 3 kesalahannya. Yang pertama, botnya dibaca tipis, yang kedua dibaca terlalu eng, yang ketiga tergesa-gesa. Yang B itu. Min dhari'in. Botnya ini ikhfanya dibaca tipis, terus terlalu eng, terus terlalu cepat. Min dhari'in. Min dhari'in. Nah, itu yang B salahnya, bahkan ada 3 yang B. Ya. Oke. Terus yang C. Yang C salahnya apa? Padahal dia sudah tebal, ya, sudah samar, tapi masih salah yang C. Nih, min dhari'in. Yang C kenapa salah? Padahal udah tebal dia. Min dhari'in. Padahal udah tebal, pangkalnya udah naik. Min dhari. Kenapa? Tuh. Karena tergesa. Karena tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa. Ya, nggak boleh tergesa-gesa. Udah tebal sih, tapi kok tergesa-gesa? Yang tepat berarti mana? Insya Allah yang D. Dia tebal, dia ditahan, dia tidak terlalu eng.
Mil. Mil. Kenapa ada bunyi kayak itu untuk proses menebalkan ikhfa. Kan huruf dal huruf tebal, makanya nggak dibaca mil, tapi mil naik, itu pangkalnya naik, mil bori'in gitu. Ya, kalau yang C salahannya dia udah tebal tapi nggak ditahan 2 harokat. Mil bori'in, harusnya yang D. Mil bori'in, tahan dulu 2 harokat. Ya. Paham gak sampai sini, teman-teman sekalian? Oke, nah inilah 4 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, teman-teman sekalian. Ya, nah sekarang udah kita pelajari nih. Ya, sekarang tinggal kita praktekkan ke Quran surah Al-Balad lagi. Nah, kenapa tadi kita bahas ikhfa hakiki? Karena tadi kita menemukan dalam Quran surah Al-Balad yang sedang kita bahas, ada ikhfa hakiki di sini, gitu. Tadi kita baru belajar di buku buku saya, buku panduannya kita pakai izin buku saya sendiri. Kita amalkan hasil pembelajaran tadi dalam bacaan ini. Oke, sekarang teman-teman coba jawab. Ya, saya akan baca kalimat ini. Kalau bacaan saya sudah benar, tolong apresiasi ya dengan komen benar. Tapi kalau salah, tolong koreksi dengan komen salah. Siap? Siap? Kita amalkan apa yang tadi sudah kita pelajari di kalimat ini. Ini juga ikhfa hakiki. Gitu, ya. Jadi langsung amal. Dari buku, praktek amal, praktek latihan, amalkan ke sini. Ya, oke. Perhatikan. Apakah salah atau benar? Ya. Wa anta. Nun, gimana ikhfa hakikinya? Salah atau benar? Ya. Wa anta. Salah. Kan ini nun sukun. Nun sukun kan bunyinya konsonan an. Kenapa salah? Wa anta. Nunnya dibaca jelas. Harusnya nunnya dibaca gimana? Kan nun sukun kan memang dibaca konsonan an. Wa anta. Wa anta. Harusnya samar. Memang basic nun sukun itu dibaca konsonan an. Tapi di sini nun sukunnya ketemu sama huruf ta, muncul hukum tajwid ikhfa hakiki. Harusnya dibaca samar dan dengung. Salah ya? Oke, saya sekarang coba perbaiki. Kalau masih salah, boleh komen salah. Ya, bismillah. Wa anta. Nah, saya udah ikutin kemauan teman-teman. Saya udah baca nun sukunnya samar tuh. Ya. Wa anta. Nah, gimana? Salah atau benar? Ya Allah ya Robbi, masih pada nyalahin saya ini. Wa anta. Kan katanya disamarkan. Tadi di awal saya bacaan salah. Katanya harus samar. Saya udah ikutin, saya baca samar nih. Saya baca samar banget ini. Wa anta. Terlalu dibaca ang. Nggak boleh dibaca ang. Setahu saya ikhfa hakiki itu bukannya dibaca ang ya. Ternyata tidak. Ikhfa hakiki itu dibaca dengungnya dengan kondisi betul-betul seperti ang kalau ketemu huruf qaf dan kaf saja. Ini huruf ta. Maka cukup kita samarkan, dengungkan sambil bersiap-siap melafalkan huruf ta-nya. Oke. Ya. Kalau yang sekarang nih gimana? Kalau masih salah komen salah, kalau benar komen benar. Gak boleh eng ya. Oke. Wa anta. Tuh, udah nggak eng. Wa anta. Tuh. Wa anta. Salah atau benar? Wa anta. Tuh kan, saya tuh jadinya serba salah. Teman-teman ini pada nyalahin lagi. Katanya tadi terlalu eng salah.
Ini saya udah nggak bikin eng nih, saya cuman samarkan siap-siap melafalkan ta, masih dibilang salah juga. Apalagi salahnya? Wa anta, tuh. Salahnya apalagi? Terburu-buru, tergesa-gesa. Emang harusnya gimana? Wa anta. Emang harusnya ditahan dulu. Berapa lama? Wa anta. Wa anta. Oh, tadi ada yang komen 2 rakaat. 2 rakaat lama banget Bunda, sepanjang sholat subuh gitu. Wa anta. Bukan 2 rakaat Bunda, 2 harokat. 2 harokat, 2 rakaat. Silahkan Bunda kalau mau baca ayahanda, mau baca ifakiki 2 rakaat, saya tinggalin tapi ya. Kelamaan Bunda. 2 harokat bukan 2 rakaat. Ya. Jadi kita baca 2 ketuk tahan dulu. Wa anta, baru masuk ke huruf setelah nun sukunnya. Wa anta, begitu? Betul? Wa anta. Gitu ya? Oke, alhamdulillah. Bunda tuh jangan terlalu semangat. Masa ifah hakiki ditahan harus 2 rakaat? Boleh Bunda semangat, boleh girohnya meningkat, tapi harus pakai ilmu. Ya, kalau nggak pakai ilmu jadinya gitu. Saking semangatnya lupa ilmu gitu ya. Saya mah bukan cuma 2 harokat ifah hakikinya. Iman saya lagi luar biasa tinggi pagi ini nih. Ya, saya mah mau 2 rakaat. Silahkan lakukan, saya tinggalkan tapi ya. Saya tinggalin ya. Itu 2 harokat saja, jangan dilebih-lebihkan 2 rakaat teman-teman ya. Oke, jelas sampai sini? Sip ya. Wa anta. Daripada teman-teman baca ikhfa hakiki 2 rakaat, mending kita sholat duha abis ini ya. Oke? Ya, kepanjangan atau Bunda, kelamaan ya. Oke, satu bahasan lagi boleh? Yang mau lanjut boleh komen lanjut. Kita bahas 1 huruf lagi. Tadi kita udah bahas huruf nun sukun ketemu huruf ta, ikhfa hakiki. Kalau pengen ada siaran ulang bahasan ikhfa hakiki sebagaimana dalam live tadi, yang udah punya buku, siaran ulangnya sudah termaktub dalam buku. Di scan QR code video belajarnya, nanti keluar pembahasan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Semua kesalahan tadi beserta dengan contoh-contohnya semuanya kami contohkan dalam video tadi. Ya, kalau dalam video QR code tadi kalau sudah punya buku. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Oke, saya tandai lagi dengan warna hijau. Fokus pada huruf berikutnya sekarang. Ini pembahasan terakhir teman-teman ya. Oke, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ya, nama aslinya adalah huruf ta. Oke, ya. Huruf ta ini dilafalkan seperti apa? Sebelum ke sana, kita lihat dulu tanda pada huruf ta ini. Ada tanda apa? Tandanya baris atas, sama seperti bahasan awal. Huruf wawu, huruf hamzah, dua-duanya baris atas. Baris atas nama harokatnya istilahnya fathah. Nah, gitu ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A. Maka huruf ta di sini tetap dibaca dengan vokal A-nya. Ta. Oke, lanjut. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Kita lihat dulu itu ya, teman-teman yang sudah punya buku saya. Silakan buka halaman huruf ta dalam keadaan berharokat. Ya, ada di halaman berapa itu yang udah punya buku? Nah, oke, dibuka halaman ke 74. Nah, ya, tak berharokat. Apa potensi kesalahan yang sering kali terjadinya? Kita bahas pelan-pelan. Potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta dalam keadaan berharokat adalah poin 1, dilafalkan berlebihan dalam kadar percikan nafasnya. Maksudnya gimana, Kang? Maksudnya begini. Ya, huruf ta itu banyak orang melafalkan, kesalahannya adalah berlebihan dalam memercikan nafasnya. Contoh,
Ya, ta, ti, tu. Cukup kita baca ta, ti, tu. Ada percikan nafasnya. Tar dulu Kang. Kenapa huruf ta harus ada percikan nafas segala? Oke, saya lupa menyampaikan. Jadi begini teman-teman sekalian. Setiap huruf hijaiyah itu punya karakter, punya sifat. Nah, salah satu dari sifat huruf ta, teman-teman sekalian, lihat poin satunya di sini. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah tepercik nafas. Jadi keluar tepercik nafas, tapi namanya percikan itu cuma sedikit. Jangan jadi becek. Ta, enggak. Ta, ti, tu. Ada tapi percikan nafas sedikit-sedikit aja. Ya. Oke, karena kalau kita terlalu lafalkan berlebihan, ya, terlalu banyak keluarnya nanti disebutnya takaluf. Takaluf itu apa? Takaluf itu berlebihan. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan takalluf. Letak dari suatu kesempurnaan bukan pada sesuatu hal yang berlebihan gitu. Ya. Nah, maka kalau kita praktekkan dalam kalimat, nah misalnya di sini ya, Quran surah Al-Lail. Jangan sampai kita baca yu'ti, tapi cukup kita baca yu'ti. Kedengeran nggak? Tetap ada percikan nafas, tapi nggak berlebihan. Jangan sampai kita baca yu'ti, tapi kita baca yu'ti, yu'ti. Bukan ti gitu ya. Oke, misalnya sekarang saya praktekkan di kalimat ini, teman-teman tinggal jawab biar kita kenal bunyi mana huruf ta di sini yang lebih tepat. Apakah yang A atau yang B? Yang A yatiman atau yang B yatiman? Mana? Silahkan dijawab di kolom komentar, mangga. Yang A atau yang B? Yang A yatiman, yang B yatiman. Dominan menjawab yang A ya. Barakallahu fikum. Insyaallah bacaan yang lebih tepat adalah yang A, yatiman. Yang B kurang tepat karena berlebihan, yatiman. Ya, Masya Allah, gitu ya. Jangan berlebihan percikan nafasnya. Terakhir ya. Di sini teman-teman boleh perhatikan ya, huruf ta dalam keadaan berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi. Kita pindah ke poin 2, apa? Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar area mulut. Ya, apa? Menjulurkan ujung lidah ketika melafalkan huruf ta keluar mulut. Contohnya gimana, Kang? Contohnya begini. Ini banyak kita tidak sadari. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Kelihatan nggak? Lidah saya melet. Nih. Ta, ti, tu. Nggak boleh melafalkan huruf ta seperti itu. Ya. Oke. Coba jawab dulu, ada nggak yang melafalkan huruf ta masih nggak sengaja, bahkan baru ngeh sekarang, iya kenapa huruf ta saya melet-melet lidahnya? Kalau ada boleh komen ada dulu nggak sebelum saya bahas. Ada yang pernah melakukan itu? Atau masih sampai sekarang? Atau enggak? Kalau ada boleh komen ada. Ada. Baik. Iya baru ngeh. Nah yang baru ngeh nggak apa-apa. Nah itu kurang tepat. Kenapa gitu Kang? Itu kurang tepat. Nah gini, kenapa kurang tepat? Karena setiap huruf hijaiyah sudah ada patok-patokannya. Gitu. Nah tadi setiap huruf hijaiyah itu punya namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf hijaiyah. Ya, di mana tempat keluar huruf ta? Jadi setiap huruf hijaiyah itu ternyata punya yang namanya makhraj abang kakak ayah bunda yang saya cintai. Gitu. Nah, makhraj huruf ta emang dilafalkan dari mana? Huruf ta itu keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Gimana? Begini. Nah, lihat kelihatan
ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas. Lihat titik warna hitam di sini. Jadi ini gigi sari atas kita. Nah, ujung lidah kita nempel ke sini. Kelihatan? Ya. Oke. Kalau pengen lebih jelas lagi, ya, saya coba berikhtiar ya. Masalah teman-teman paham atau tidak, ya, itu nanti urusan belakang. Karena yang membuat teman-teman paham bukan metode, bukan orang, ya, bukan live ini, tapi semuanya berjalan atas seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah ikhtiar. Teman-teman ikhtiar belajar, saya izin berikhtiar mendampingi teman-teman dalam belajar, gitu. Oke, sebentar ya. Saya siapkan dulu sebentar, ini tadi ada error. Oke, sebentar, saya siapkan dulu ya. Nah, nih, huruf ta, ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi sari atas. Visualisasinya seperti apa, Kang? Seperti ini. Oke ya, konsentrasi. Kita akan coba menyelam ke dalam mulut ini ya. Oke, konsentrasi. Tadi huruf ta, ujung lidah ketemu ke pangkal gigi sari atas. Ya, nih. Fokus. Nah, yang dimaksud dengan ujung lidah mana? Yang ini. Ya, ini adalah ujung lidah. Yang saya tunjuk, ini adalah ujung lidah. Ya. Terus mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Nah, ini gigi sari atas. Ya, yang disebut pangkalnya mana? Ini. Gusi-gusi ini tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ini adalah pangkal gigi sari atas. Oke, jadi huruf ta itu ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi sari atas yang ini. Bukan. Bukan ke pangkal gigi sari atas yang luar, tapi ke pangkal gigi sari atas bagian yang dalam. Nah, yang ini nih. Ini kan gigi sari atas. Nah, ujung lidah kita ini yang saya tunjuk ini nempelnya ke sini. Nah, kelihatan? Jadi bukan ke pangkal gigi sari atas yang luar, bukan. Tapi yang bagian dalam di sini. Oke. Nah, lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, ini gambarnya. Habis itu, kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, saya coba berikhtiar dari fitur yang sudah kami sematkan sebagai bonus dalam buku. Apa? Video animasi. Teman-teman scan video animasi untuk huruf ta. Lihat pergerakan ini, akan ada pergerakannya. Jadi bukan cuma gambar diam seperti ini. Contohnya bagaimana? Nih, huruf ta misalnya ya, ketika teman-teman scan QR code. Perhatikan. Nah, nih, ya, nanti ada pelafalan nampak depan wajah saya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa kita perlihatkan pergerakan lidahnya. Nah, begitu. Ta, lagi, ti, lagi, tu. Nah, gitu. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke sana. Praktek nyatanya saya praktekkan sekarang. Lihat lidah saya, lihat pergerakannya. Ya. Nah, di video nggak ada animasi kayak yang tadi ya Ustadz, ada. Perhatikan. Kelihatan? Pelan-pelan ya. Ti, tu, at, it. Jadi jangan ada lagi ya teman-teman yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya begini. Ta, ti, tu, nggak ada lagi yang begitu ya. Nggak ada ya. Tapi ta, ti, tu gitu. Saya sudah siapkan ya video animasinya seperti ini. Ya, saya sudah siapkan gambarnya, saya sudah siapkan teorinya, ya, saya sudah siapkan latihannya. Bahkan kita sudah spill kesalahan-kesalahannya, ya, dalam praktek buku ini. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Oke, tinggal teman-teman praktekkan ulang di rumah. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman, operator ada? Boleh operator? Kalau teman-teman ngerasa, aduh, saya pengen ngulang-ngulang bahasan ini, ya, teman-teman masih bisa ada tadi ada scan QR code video animasi, ada video belajarnya. Video belajar 54 ini akan membahas bahasan tak berharokat. Kalau pengen bahasannya tak sukun,
Maka yang dibahas di scan video belajar 55. Video belajarnya nanti keluar seperti apa? Video belajarnya nanti keluar seperti ini. Ya. Huruf ta ya. Ta berharokat misalnya. Nah, nanti ada video saya seperti ini. Tuh, ngebahas ta berharokat. Nanti kita contohkan bacaan-bacaannya, kesalahan-kesalahannya. Contoh yang salah gimana sih? Contoh yang benernya gimana sih? Gitu. Shadaqallahul azim. Nah, nanti saya nitip yang udah punya buku, ini bukan keren-kerenan, tapi memang bukunya untuk dipraktekkan di rumah. Nah, ini bukunya sudah ada. Ya. Oke. Tip. Kemarin video animasi nggak bisa dibuka. Ya, nanti coba scan QR code lagi ya. Kalau nggak bisa dibuka, harusnya bisa. Sudah ya. Nah, beli di mana bukunya? Siapa yang belum punya buku dan pengen punya buku? Boleh komen angka 1.